teman ngopi dengan saya Alvin dan saya Daniel. Oke, nah kita akan nemenin kalian ngopi untuk paling 20 menit, 30 menit ke depan. Dan sambil kita ngopi, seperti biasa kita banyak banget topik-topik untuk kita ngobrol. Yes, ya. betul banget nih. Nah, udah siapin kopi kalian? Udah dong. Kalau gitu, kita sekarang nyeruput kopi dulu. Kita tuang dulu. Berapa milih? 300 mili. Asik. Oke. Kalau ngopi itu enaknya seruputnya dikit-dikit gitu aja ya. Dan ini kita pakai metode V60. Gue lagi minum lo tanya. Oke. Wah, ini by the way ini dibuat spesial sama barista saya ya. Itu ini. Bapak Daniel. Bukan barista ya, nanti saya dihujat ya Pak ya kalau saya ngomong barista. Nggak punya lisensi soalnya. Kalau barista enak itu loh. mesti enak ya? Enak. Gue juga kaget. Kok enak ya? Ini beansnya padahal murah. Ya. Wah, bukan mau tahu belinya di mana? Oh, jangan. Enggak, kecuali dia mau endorse kita. Nah, itu dia. Oke. Nah, seperti biasa kita kan mau banyak topik lah ya kita ngobrol pada saat kita ngopi. Nah, hari ini sebenarnya kita tuh nggak siapin materi apa-apa ya. Ya, namanya juga ngobrol santai ya. Tapi gue penasaran satu hal. Apa tuh? Ya, gue penasaran. Karena gue suka kopi, kita suka kopi. Ya. Kopi itu asal mula itu dari mana? Wow. Pertanyaan yang simpel tapi wow gitu ya. Gue nggak tahu nih apakah ini dari Indonesia, apakah ini dari iya, itu banyak perdebatan waktu itu. Kan? Sempat. Wah, dibilang kopi itu Indonesia punya gitu ya. Orang Indonesia suka gitu emang. Gitu bukan? Ngaku-ngaku. Apa ini ternyata Malaysia punya? Enggak. Wah, sebut negara sebelah lagi ya. Enggak apa-apa kan enggak. Negara. Iya. Enggak. Jadi kalau dari yang gua tahu nih ya, jadi kopi itu pertama kali itu ada ya, bukan ada. Mungkin kita nggak tahu. Intinya gini kan, kopi itu kita nggak tahu ya. Bisa jadi ada di kutub utara, di kutub selatan, tapi by sejarah. Ada kopi di kutub utara? Iya kan kita nggak tahu. Gue nggak tahu sih, gue nggak pernah. Iya kan. Tapi by sejarah itu pertama kali akhirnya setelah ditelusuri itu ternyata pertama kali kopi dikonsumsi itu di Afrika, terutama di wilayah Ethiopia. Nah tapi jadi sebenarnya pertama kali itu ada di Afrika, di Ethiopia. Ya, sama bangsa Ethiopia. Sorry, bukan di negara Ethiopia. Karena kan dulu waktu itu belum ada ya. Belum ada. Oke. Ya, bangsa Ethiopia. Nah, tau gak pertama kali itu nggak diminum. Jadi? Ya dimakan aja gitu, dikonsumsi. Kayak ganja gitu ya? Wah, nggak kayak ganja dong. Wah, jadinya disedot dong ya. Enggak. Kok tahu? Gue sih nggak tahu loh ganja tuh diapain tuh. Sumpah. Nonton film. Nonton film. YouTube banyak teman-teman. Gue kira ganja tuh di awalnya tuh itu diulek-ulek buat gitu-gitu. Wah, emang iya ya bisa ya. Bumbu masakan. Masakan. Ya, pada. Ada ganjanya. Banyak dan itu enak gitu rasanya katanya. Gue sih nggak pernah coba ya. Coba ganja balik dulu. Ini bahaya. Bahaya ya. Ini kita kayaknya nggak lagi. Kita bahas kopi aja deh. Ntar kalau bahas ganja nanti di materi berikutnya. Ya. Oh, pengalaman pribadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau kopi itu, tadi balik lagi itu pertama kali di tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi pertama kali dikonsumsi itu di 1000 sebelum Masehi. Jadi sebelum ada peradaban yang maju banget gitu ya. Nah, jadi sebenarnya udah lama banget dong kopi. Iya, udah lama banget. Dan ini lucunya itu pertama kali ditemukan sama seorang penggembala domba. Akhirnya dia menyadari. Jadi waktu itu kan dikonsumsi. Jadi yang namanya dikonsumsi kayak ganja mungkin dulu ya dikonsumsi. Gue nggak tahu ganja udah. Gue nggak tahu beneran. Iya, dikonsumsi. Jadi kayak makanan. Ya mungkin zaman waktu itu kan makanan belum sebanyak sekarang ya. Jadi kan ya udah ada apa dimakan gitu ya. Jadi bijinya dikeretak-keretak gitu. Enggak tahu, gue enggak tahu juga. Intinya dikonsumsi. Gue kebayang ya kan ngemilih gitu kayak serai gitu ya. Enggak. Sampai akhirnya yang tadi ini lanjutnya nanti ke ganja lagi nih soalnya. Enggak. Gue enggak mau bahas ganja. Ya. Oke. Jadi seorang pengembala namanya Khalid. Oh, Khalid. Ya. Bukan ya. Emang tahu gue mau ngapain begini? Nggak tahu. Ya, jadi si Khalid ini, Om Khalid ya. Om Khalid. Om Khalid ini dia Eyang. Ini udah lebih jauh dari Om dan Eyang. Ini apa yang ngomong ya? Ya udahlah Om aja ya. Oh ya Om aja deh. Iya. Ya si Om Khalid ini waktu itu ya karena pengembala domba ini akhirnya dia nyadar dia merasa dia terjaga terus. Melek ya kalau orang Indonesia bilang melek mulu nih gua.
Seger gitu. Seger. Ya. Nah, insom nggak dia? Nah, kayaknya insom. Udah begadang udah 2 hari gitu ya. Tapi penting ya buat menggembala kan mesti insom ya. Itu jagain. dia. Iya, siapa tahu ada serigala ya kan dalam bulu domba. Wah. Bulu domba. Jadi nanti ini semut sedang selimut dong. Oh, kita nggak bahas lagi ya. Enggak ya. Oke, jadi ke situ ya, ini bahaya ya. Dipelintir dulu ya Bapak ya. Enggak. Kalau gitu saya akan diam. Oh iya, jangan coba dong. silakan cerita. Ya, jadi saya bantu untuk tuangkan dulu ya kopi boleh. biar seger Jadi, ya kan. Sampai tadi penggembala ya si Khalid, si Om Khalid ini dia terjaga, melek gitu. Iya, akhirnya dia pikir gitu nih kok ya. gue makan apa, gitu ya. Waktu itu kan belum ada yang tadi ya. Nah akhirnya belum ada kopi, belum ada kopi. Akhirnya dia menemukan, oh ini tanaman ini yang bikin dia selalu terjaga. Nah akhirnya sama si Om Khalid inilah akhirnya dia diminum, dijemur dan diminum. Ya gue nggak tahu ya jemurnya berapa lama, jangan tanya gue lagi ya. Jadi dia roasting akhirnya, gitu. Enggak deh. Roastingnya pakai alami, pakai dijemur. Dijemur dan akhirnya dikonsumsi sebagai minuman. Gimana caranya biji kopi yang kalau green beans gitu langsung diseduh rasanya gimana? Iya juga ya. Wah, pertanyaan yang menarik. Teman-teman cari di Google aja gimana. Oke. Tapi bayang gue baca. Nah, dia emang bukan narasumber, teman-teman. Emang ngobrol santai aja kita. Iya. Oke, pertanyaannya dari tadi bahaya ya. Nanti saya kalau salah ngomong dihujat soalnya. Enggak lah. Enggak ada penonton mah enggak ada yang hujat. Itu tenang aja. Iya. Lu kira kita podcast gede. Kita yang tuh kalau bisa udah di atas 10.000, 100.000 viewers, 1 juta, hujatan ada. Kalau cuma angka 1-2 orang nonton mah kita doang nonton. Enggak dong. Istri, pacar, iya. Suami lagi ya. Ya orang tua lah nonton ya, dia senang anaknya. Nah, terus gimana? Lanjutannya dari Afrika, dari Bapak Khalid itu, dari Om Khalid, terus gimana? Jadi si Om Khalid singkat cerita, long short story. Berkembang sampai ke long short story. Long short story. Bener gak ya? Bener ya. Hebat ya. Dia bisa loh Inggris loh. Iya, jangan. Akhirnya berkembang di negara Arab. Bentar. Kok bisa dari Afrika ke Arab? Arab kan di benua Asia ya. Iya. Afrika itu ya Afrika ya. Kan itu ada namanya ombak, ada nama ikan, ada nama air. Nah ini Bapak kurang geografinya waktu itu merah ini. Gue nggak tahu. Gue lagi benua Afrika dan Asia itu nyambung. Oh dulu nyambung. Dulu nyambung. Gue nggak tahu ya. Ini. Iya, gue sih anak IPA, gue nggak tahu. Ya oke. Lu pertaruhkan di sini anak IPS yang jago geografi ya. Nanti gue abis ini gue googling. Gue lihat di tahun 1600 ya. Itu petanya gimana? Oke, 1600, 1000 berapa? Iya, pokoknya setelah itu akhirnya berkembang sebelum Masehi ya, 800 sebelum Masehi ya. Iya, 800 sebelum Masehi dan akhirnya berkembang di negara Afrika itu sendiri. Oke, terus long short story biar cepat gitu ya. Ini kan kita nggak bisa lama-lama ya. Long short story ya akhirnya berkembang itu di Arab. Oh, jadi ada seorang pedagang perang, terus Ratnar, Lodbrok, semua udah lewat ya. Akhirnya. Apa itu? Nggak ada lah. Lu nggak nonton ya Vikings gitu-gitu? Enggak. belum. Iya. Hari ini dibuat Viking belum seterkenal itu. Iya benar. Iya. Viking sih kayaknya lebih jauh lagi, lebih lama. Gua nggak tahu. Enggak. Ya singkat cerita intinya ada seorang pedagang lah yang bawa biji kopi akhirnya bisa diperdagangkan di Arab dan jadi budaya di Arab. Budayanya waktu itu belum ada enggak boleh sebut. Belum ada yang begitu-begitu ya. Marketplace belum ada. Belum ada. Oke. Ya sebentar lagi soalnya pas video ini dibuat lagi mau go public. Wah, IPO ya. IPO. Udah beli belum? Beli. Enggak. Oh, iya. Kita ngopi dulu. Aduh. Nanti kita lihat ya setahun kemudian IPO-nya bagus apa enggak ya? Bagus. Kalau sekarang kan masih prediksi belum ketahuan. Bagus. Karena kita udah kena prank sekali sama marketplace-nya sebelumnya ya. Kan karya anak bangsa. Bagus dong. Ya sebelumnya juga karya anak bangsa. Emang itu karya siapa? Lanjut jadi pedagang nyebarin ke Arab dan itu jadi budaya di Arab. Jadi pedagang Arab yang menyebarkan ya kopi ini. Iya. Bukan si Om Khalid. Om Khalid udah lewat. Om Khalid udah nggak ada lah ya. Emang orang zaman dulu bisa hidup ratusan tahun? Oh, bisa. Nggak bisa ya, udah mati ya dia. Iya, nggak mungkin ada sih ya sekarang ya. Ya intinya kayak gitu dan kalau sekarang Khalidnya namanya DJ ya. Yang collab. Dia suka ngopi juga tuh. Oh iya, waktu itu kita ada MDM-an.
Oh, kebetulan gue sih waktu itu dia kontak gue mau ikut podcast di sini. Gue bilang, oh sorry Om Khalid yang itu DJ ya. I don't think so. Yeah. Kita podcastnya terlalu. Dia ada keturunan sih. Oh ada turunan. Keturunan. Nanti gue cari ya. Gimana? Dia yang ada keturunan dia mungkin ya. Dia bukan orang Afrika juga coy. Bukan orang Ethiopia juga. Yang lo ngomong kan Ethiopia. Iya kan kita nggak tahu. Ya kan dia. Nanti gue cari silsilahnya ya si DJ Khalid ini atasnya kemana-mana. Kalau dia bukan itu taruhan yuk. Kalau dia bukan orang Ethiopia itu boleh. Gimana kalau taruhannya kopi? Lu minum ini ya 1 liter kopi sekaligus. Oh bisa. Itu ada. Ini itu nanti kita bikin ya boleh ya. Hah? ada. Apaan? Disuruh minum habisin 1 menit. 1 liter. Iya. Enggak seliter. Iya. Gila. Iya. Oke, gue minum jam 6 pagi nggak apa-apa. Biar seharian gue melek. Jadi kita balik lagi ya. Kalau misalkan nih udah disebarkan sama pedagang Arab. Nah, yang mungkin orang mau tahu itu sebenarnya apa? Kok akhirnya bisa ya masuk ke Indonesia? Bisa dong. Kenapa bisa masuk ke Indonesia? Kan dari Afrika terus ke Arab. Nah, kayaknya ya. Enggak. Jadi kalau ya pasti, yang pastilah banyak sih menurut gue ya banyak hal yang budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia itu melalui para penjajah. Jadi sebenarnya ada nilai positif dari penjajah. Penjajahan itu ada nilai positifnya, tapi lebih banyak negatifnya sih ya. Penjajah ya. Jadi masuknya lewat Belanda. Tahun berapa? Tahunnya kurang lebih tahun 1690. Loh, kok Belanda bisa bawa itu? Pertanyaannya nih dari Afrika nyebar ke Arab. Arab kan kurang lebih masuknya mainnya ke Asia dan Afrika ya. Betul. Terus kok bisa tiba-tiba Belanda? Kan kita lebih dekat ke Arab ya dibanding Belanda ke... Wah. Enggak ya? Dari mana? Salah ya? Anak IPA. Bentar. Iya benar sih. Kan kita berduanya sama. Dekat itu apa? Dekat maksudnya? Dekat secara apa? Geografis? Ya, kan kita benuanya sama. Oh iya, secara geografis ya. Iya. Oh iya, betul. Iya kan, Asia sama Arab. Arab kan di Asia. Ya kan kita Indonesia dijajahnya nggak sama Arab, dijajahnya sama Belanda. Iya. Nah, kok bisa? Kenapa tuh pedagang nggak ke Indonesia aja sebarin jualan? Kenapa mesti jauh banget muter ke Belanda? Belanda yang jajah kita. Ya kan dijajah. Waktu zaman dijajah itu kan. Jadi perkembangannya tuh dari Arab itu kemana? Kok bisa ke jadi Eropa? Ya pasti pertama dari Arab itu menuju ke Eropa dulu. Kenapa nggak menuju ke Turki dulu? Gua rasa Indonesia zaman dulu Sriwijaya, Majapahit keren, banyak juga duit. Ya. Kenapa nggak masuk kita? Kita strategis. Kayaknya dulu, waduh, nanti kita tanya. Tapi intinya dia muter dulu ya, berarti ke Eropa ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu boleh lah bahas di komen. Siapa tahu ada yang nonton ya. Kalau ada yang nonton boleh bahas di kolom komentar karena kita bukan expert, coffee expert juga bukan. Kita juga bukan ahli sejarah. Ya. Kita kan cuma lagi ngobrol ngarang ngidul aja. Iya. Jadi intinya ini ke Eropa ya. Dari Eropa terus gimana? Iya. Nah, ke Amerikanya kapan? Ini kan Brazil kopinya banyak bagus. Wah, itu kayaknya nanti deh. Oke. Nanti ke Indonesia dulu. Oh, jadi Amerika terakhir ya? Enggak terakhir sih, tapi by sejarah itu timeline tuh berkembangnya di Eropa dulu. Eropa. Nah, kenapa Belanda akhirnya ke Indonesia? Ya pertama karena menjajah, yang kedua kan kita terkenal kenapa kita dijajah karena tanah kita subur. Itu dia. Dan kopi ya waktu itu susah, nggak segampang sekarang. Ya, maksudnya nggak semudah sekarang dibudidayakan. Sampai hari ini pun emang ada kopi dari Belanda. Ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Adanya dari Utopia tadi ya, Afrika, itu ngetop banget. Brazil. Indo tuh ngetop banget di dunia. Indo itu hasil kopi terbesar nomor 3 di dunia. Ya, nah kenapa ya? Karena pertama tanaman kopi itu lebih bisa hidup subur di negara dengan iklim tropis. Oh, yang benar-benar kayak 2 musim kayak gini ya, aja. Ya. Kan Belanda ada musim dingin ya kan ya. Iya. Tapi itu sih di Jepang bukan ada beans-nya? Enggak ada, tapi bukan beans Jepang. Emang lu pernah beli atau lu lihat di marketplace yang lagi IPO nih? Kopi Jepang nggak ada. Ya ada mungkin dari kafe di Jepang. Tapi beansnya bukan beans Tokyo gitu, nggak ada. Oh, oke. Jadi kan sebenarnya kopi itu cuma bisa di negara tropis ya. Iya. Musim tropis dan lebih tumbuh subur lah. Gua nggak bilang nggak bisa. Siapa tahu setelah ini terbit terus negara-negara subtropis tertantang terus dibikin ya. Iya. Kan kita ada viral, mesinnya segala macam. Iya, dia, wah ini nggak bener nih gitu ya. Iya, benar-benar. Jadi akhirnya makanya penjajah itu masuk ke Indonesia karena
gini, sebenarnya ada cerita sebelum itu juga. Gimana? Cerita sebelum itu karena dulu tuh di Arab kan lumayan beredar banyak, makanya ada yang bilang kopi itu dari Arab. Tapi sebenarnya ya by sejarah. Gue tau kopi dari Indonesia. Paling salah gue. Maksud gue mau wakili netizen yang cinta Indonesia aja gitu. Itu memang pertama kali booming, mungkin ya jadi salah satu budaya itu di negara Arab karena dulu jadi minuman untuk ketika orang lagi mau beribadah malam. Jadi untuk ya itu tadi kan si Khalid juga kan wah terjaga nih gua gitu ya. Orang mungkin mau ibadah malam biar fokus gitu ya. Jadi berkembangnya di Arab. Singkat cerita sampai di Eropa. Nah, yang tadi gua bilang di Eropa susah dibudidayakan. Dan waktu itu ya nggak kayak sekarang. Sekarang itu kan pasar kopi besar banget. Bener nggak? Ya jadi waktu itu tuh sempet. Nah, sebenarnya Arab itu ekspor ke benua lain tapi dalam bentuk yang kurang baik lah kualitasnya. Jadi nggak bisa dibudidayakan. Sampai akhirnya adalah nanti akhirnya yang budidayakan. Dan yang tadi akhirnya Belanda dapat, Belanda juga sulit, akhirnya ke Indonesia. Gitu. Nah, tapi ada satu cerita yang menarik, ya. Akhirnya dulu ada satu negara Eropa yang bisa budidayakan itu Perancis. Oh iya? Iya. Bisa. Dia kan juga 4 musim. Iya juga ya. Wah, salah nanya gue ya. Tapi ini cerita menarik ya. Kita cerita menarik aja ya. Cerita menarik ya. Yang itu nanti kita googling aja lah. Iya. Salah nanya gue. Jadi di perkebunan kopi di Perancis itu dulu dijaga ketat sama militer Perancis. Karena ya mungkin karena kesulitan budidayakan jadi terus Perancis bisa merasa bisa membudidayakan terus akhirnya wah ini aset berharga nih. Jadi kayak emas ya? Jadi kayak wine dong? Iya, jadi komoditas kan jago banget wine-nya. Komoditas yang lumayan mahal waktu itu ya, kopi itu ya. Nah, akhirnya negara Brazil, ya dia mengutus seorang mata-mata. Seorang jenderalnya tuh mengutus seorang mata-mata. Tahu gak apa yang dilakukan sama si mata-mata ini? Jadi yang dideketin sama si mata-mata ini, gue lupa namanya siapa, itu adalah istri dari Raja Perancis. Wah, gue nggak tahu ya ceritanya gimana. Ya mungkin ngopi bareng, terus dikasih barang gitu ya. terus akhirnya long short story lagi, akhirnya dikasihlah dia benih kopi, tanaman benih kopi dan akhirnya dibawa ke Brazil. Nah, negara Brazil lah yang pertama kali mengkomersialisasikan kopi. Makanya kan sampai hari ini juga jadi nomor 1 ya, nomor 1 atau nomor 2 ya, lupa. Beans-nya juga gila banget di mana-mana. Iya, karena waktu itu tuh di Brazil tuh mahal. Ini tadi karena mahal ya, komoditas yang mahal akhirnya dibudidayakan secara massal dan diperjualbelikan. Gitu. Wah, gila. Jadi benar-benar panjang banget ceritanya ya. Itu sebenarnya menarik. Kira-kira secara proses bisa tahu nggak berapa lama dari awal akhirnya bisa sampai ke mana-mana? Maksudnya prosesnya dari Bapak Khalid, Om Khalid ini ketemu kopi, terus akhirnya sampai ke mancanegara, ya. Itu pertama kali itu butuh berapa lama ya? Kalau dulu kayak eranya lama, mungkin ratusan tahun kali ya. Iya, itu tadi kan si Pak Khalid itu kan 800 sebelum Masehi, ya kan, berkembang di bangsa Utopia, ya kan, dipakai buat yang nggak tahu lah ya. Akhirnya bisa berkembang ke negara Arab itu kan juga perjalanan yang panjang. Jadi berkembang di negara Arab itu di tahun 1300-an. Wow. Jadi bayangin tuh. Gila, lama berarti. Jadi dari pertama kali ditemukan 2000 tahun lebih dong. Iya. 800 ke 1300. Akhirnya benar-benar booming di negara Arab ya. Jadi kayak budaya untuk minum kopi untuk ketika mereka mau ibadah malam. Jadi yang membuat itu menjadi budaya itu sebenarnya bukan Afrikanya sendiri ya, malah Arab ya. Iya, betul. Dan akhirnya nyebar ke penyebarannya itu kan juga nggak cepat sampai akhirnya ada ya itu tadi mungkin kalau gue lihat sih Brazil yang salah satu yang akhirnya wah ini mahal nih. Iya. Udah deh kita budidayakan. Nah, kebetulan Brazil tanahnya juga subur. Dibawalah ke Eropa, ada di Belanda dapat, dibawa ke Indonesia. Sayangnya waktu itu dijajah, ya udah diekspor. Ya. Jadi pertama kali masuk ke Indonesia itu tahun berapa? Ya tadi 1690 dikembangkan sama penjajahan Belanda. Berarti penjajah itu bukan dia jual tapi dia tanam. Ya, semua bibit-bibitnya dan akhirnya banyak ya. Iya, dan akhirnya ya banyak varietas ya, varietas yang berkembang di Indonesia itu sendiri kayak Gayo, Wamena. Banyak. Banyak. Dan ada karakteristiknya Bali, menarik ya. Iya. Menarik banget.
Apalagi ya, nah kalau lu sendiri yang paling suka apa tuh? Paling suka apa ya? Beans ya? Beans dari mananya? Di Indo dong. Kalau gue suka, kalau lokal ya pasti Kintamani ya. Kintamani gue suka banget. Taste-nya itu fruity dan lain-lain enak ya. Oh iya? Iya, semuanya gue suka sih. Daerah-daerah Bali ya, gue suka beans Bali. Sebenarnya beans Jawa juga gue suka. Aceh gue beberapa suka juga, tapi beberapa juga enggak. Kenapa? Gitu. Karena banyak yang ini ya, badinya tinggi banget. Gitu. Badan dong. Tinggi-tinggi orang Aceh gitu ya? body ya. Jadi benar-benar agak, gue nggak terlalu, preference gue nggak ke pahit ya. Wah, ini menarik. Preference ya? Iya. Kalau lu sini emang preference-nya apa? Kopi ya? Mirip ya. Makanya kan kita ngebrunya kurang lebih mirip ya. Preference kopi ya. Ini sebenarnya bisa kita obrolin nanti lagi nih. Iya. Kita balik dulu ke sejarah di Indonesia. Ada lagi nggak yang menarik penyebaran sampai akhirnya kok booming banget ya? Indonesia tuh salah satu market kopi ya booming banget loh. Benar-benar. Betul. Ya. Dan ini kita juga ada sekarang kan karena Indonesia itu sangat-sangat luar biasa. Ya, apalagi beberapa tahun kebelakang ini ya. Iya. Mungkin gue juga nggak tahu ya kapan. Tapi kayaknya dimulai di 2010 ke atas deh kayaknya kopi. Sebenarnya sih kalau di kalangan, ya maksudnya bapak-bapak itu kan kopi udah kayak komoditas juga ya. Cuma dulu sih emang udah booming, cuma masuk ke milenialnya. Dan akhirnya kafe kemana-mana, ada kopi kekinian. Di mana-mana, menjamur. Ya. Dulu seinget gua di Indonesia cuma ada Starbucks ya. Oh iya, oke, Starbucks ya. Sebutin aja, siapa tahu dia mau endorse kita ya. Kalau podcast nggak ngetop mah nggak apa-apa, sebutin apapun. Nanti kalau udah berkembang, moga-moga berkembang ya, makanya subscribe please, komen, di like, dan di share ya, biar kita berkembang. Oh iya dong, di share penting ya. Iya, nanti biar gear kita bagus ya. loncengnya. Iya. Tapi ya pertama kali gue tahu itu kopi kan dari Starbucks sama kopi-kopi yang saset lokal dan lain-lain ya. Iya. Kalau nah kopi lokal itu dulu kayaknya nggak banyak gitu loh. Kafe-kafe juga dulu nggak banyak kayak sekarang. Makanya kalau mau kopi-kopi enak kayaknya mesti yang ke warung-warung, pinggir jalan dan lain-lain. Malah enak yang di daerah ya. Ya di daerah betul. Dan itu nggak masuk ke milenial, taste-nya nggak masuk loh. Karena mereka hitam pekat. Nah, gue pernah cobain. Nah ini sebenarnya menurut gue bukan ke taste-nya, tapi ke marketingnya. Bener sih. Bagaimana kopi ini dimarketingin, makanya hampir sekarang kan jadi kayak bagian dari lifestyle lah. Iya. Gue inget sih pertama kali kopi itu bener-bener kayak jadi tren di Indonesia itu pencetusnya sebenarnya sebuah film. Oh iya, betul. Kan? Boleh sebut gak di filmnya? Boleh lah ya. Boleh. Filmnya Filosofi Kopi. Nah ya. itu yang gue bilang. Ada yang kedua itu kan dan yang jadi terakhir. Tanda kutip marketingin kopi Indonesia. Iya. Itu entah kenapa itu kan pembungkusannya menarik banget ya, packagingnya menarik banget. Dia ceritain ternyata kopi itu ada filosofinya dan lain-lain dan cara buatnya, metodenya ada sampai dikasih lihat tuh bukunya tebal banget. Nah itu dia. Jadi itu yang membuat kayak akhirnya anak muda Indonesia kayak wah lihat ya menarik ya. Gue juga mulai dari situ. Nah itu dia makanya kan gue bilang. Jadi sebenarnya balik lagi ke bukan nggak menyebar ya. Sebenarnya sih udah menyebar, apalagi terutama di daerah-daerah penghasil kopi kayak di Gayo, di Temanggung. Mungkin dia belum Bali. sampai yang komersil banget ya. Nah iya, sampai akhirnya jadi komersil dan budaya di Indonesia. Di millennials terutama. Mungkin kalau di bapak-bapak udah jadi budaya juga ya. Malam-malam banget ngerokok ngopi gitu ya. Tapi kalau di millennials sekarang ini kan jadi kayak kita ngopi yuk apa-apa. Kita nongkrong di mana? Tempat kopi. Kalau dulu kan nongkrong di mana? Di rumah siapa kan gitu ya. Kalau sekarang nongkrong di mana? Tempat kopi. Gitu. Dan gue ingat banget kayak perkembangannya tuh gila banget ya. Semenjak 2014 ke atas tuh kayak tempat kopi mulai gila banget. Mulai dari tuku, kopi, terus ada kopi kenangan. Dan itu gila banget. Dan gue salut sih. Maksudnya pengusaha Indonesia tuh gak kalah gitu sama luar negeri Starbucks gitu. Gak kalah. Dulu mungkin ada, lu inget gak Bengsol? Oh iya juga. Sekarang masih ada gak sih? Ada, cuma memang dia itu marketnya itu ke arah Starbucks, kayak Excelso, Bengsol, Coffee bukan Bean, yang gitu-gitu. milenial sebenarnya. Iya. Nah, perkembangan gila-gilaannya tuh mulai dari kopi kenangan, tuku dan lain-lain. Kopi susu, yang aren cuma ya? awalnya di tempatnya kecil segala macam, yang kopi aren dan akhirnya berkembang gitu ya. Dan gila banget, masif banget, super gila dan sampai sekarang. Karena mungkin yang balik lagi tadi lu bilang ya, kalau kopi-kopi yang tadi
di warung itu milenial kurang masuk secara rasa. Bener. Sampai akhirnya ada film itu booming, nah muncullah kopi yang tadi tuh ya. Sebenarnya panjang ya dari film itu ada kan 2010 sampai akhir Kopi Kenangan Datuk ada itu sebenarnya butuh beberapa tahun sih. Nah tapi di masa transisi itu gue inget kayaknya V60 ini yang ngetop. V60 terus manual brew, metode manual brew maksudnya ya. Itu mulai ngetop tapi memang nggak merambah ke banyak hal karena kan rasanya ini nggak semua orang suka. Nah itu dia lagi. Kayak teman kita, lu inget gak? Ini rasanya ada nih notesnya gini. Dia cobain, ada notes kita kan bilang kan fruity lah, ada rasanya tuh, misalkan lemon lah, orange. Mana nih lemonnya? Mana nih ini? Waduh, kok dicontohin? Ya kan? Tapi itu mewakili banyak lidah orang Indonesia, apalagi milenial. Karena nggak terbiasa yang tadi. Itulah. Iya. Makanya akhirnya kopi-kopi kenangan kekinian itu segala macam pakai gula aren dan susu dan lebih masuk gitu. Dan ya tadi ditambah lagi promosi di mana-mana. Yes. Media sosial. Wah, itu ngaruh sih kalau gue bilang. Yeah. Dan akhirnya sekarang gila banget ya industri kopi di Indonesia tuh gila banget. Tapi jujur li ya, walaupun Indonesia lumayan booming secara kopi, menurut gue kopi-kopi di Indonesia masih kurang terangkat. Makanya sekarang mulai banyak beans aslinya atau kopi penghasil. Jadi kayak gini, yang tadi lu sebutin kopi Bali Kintamani, kopi Gayo masih belum terangkat. Bukannya luar biasa. Oh iya, kalau itu kan di internasional dunia diakui banget karena rasanya. Ya kan? Tapi maksudnya ada terangkat itu artinya dari segi harga dan dari kalau kita gampang lihat ya, petani kopi itu kesejahteraannya belum menurut gue belum layak. Yang layak malah jadi yang jualan yang pengusaha kopi yang jualan itu. Ironis ya sebenarnya malah mereka yang mengembangkan segala macam ya, menanam, capek-capek. Bukan mengembangbiakan. Bukan ya, apa sih? Bercocok tanam. Itu kan makhluk hidup juga. Berkembang biak ya. Bercocok tanam dia yang ini capek segala macam tapi dia bayar murah, sedangkan yang sebenarnya pengusaha itu kan bisa dibilang dia jalur distribusi terakhir ya pengusaha itu ya. Itu dia. Makanya gue cukup appreciate sama beberapa pengusaha beans, kita bilangnya ya, pengusaha roasting ya, rumah roasting yang mulai mengangkat kopi-kopi daerah-daerah di Indonesia. Gitu. That's why sebenarnya itu PR kita juga buat menghargai petani-petani kopi di Indonesia dengan cara ya kita mesti lebih proud akan kopi-kopi kita. Ya menurut gue sih ya ini dengan manual brew inilah. Karena ini kan pasti beans. Iya gak? Iya. Tapi bisa dibilang juga nggak menutup kemungkinan kopi-kopi yang ada kekinian itu juga pakai beans lokal. Iya betul. Tapi maksudnya akan lebih bisa mengangkat ketika kita lebih proud akan kopi-kopi hasil petani lokal. Itu sih yang paling penting. Nggak usah geisha lah ya. Iya. Geisha itu enak tapi mahal. Gue ngomong hal-hal yang lain tapi kekurangan cuma satu, mahal. Gue sih sebenarnya pengen cita rasa lokal tapi enggak sih, kekurangan geisha cuma mahal tapi selebihnya enak ya. Tapi sebenarnya secara kualitas kopi Indonesia nggak kalah. Betul. Itu yang penting. Oke. Wah, udah habis nih pas ya. Kita nggak tahu nih udah ngobrol berapa lama, tapi seru banget. Thank you banget Nil buat sejarah kopi ya. Enggak. Ngobrol ngalor ngidul tentang kopi, tapi sejarah. At least kita dapat sesuatu hari ini bahwa ternyata sejarah kopi itu bukan cuma instan gitu ya. Butuh waktu ratusan tahun, penyebarannya kemana-mana. Bahkan di Indonesia pun masuk dari penjajah. Ya, walaupun kita bilang penjajah itu kayaknya, negatif, tapi ada hal positifnya. Kalau nggak ada penjajah, mungkin hari ini kita nggak nikmatin kopi ya. Mungkin hari ini nggak ada pengusaha-pengusaha kopi yang ngetop dan hebat-hebat. Mungkin nggak ada coffee shop, mungkin nggak ada tempat buat kita WFO atau WFA di coffee shop ya. Oke, yuk kita seruput dulu buat kita tutup. Kita udahan dulu ngopinya. Gimana kopi kalian udah habis apa belum? Kita udah habis ya. Kita pas sudah habis ya. Oke. Cheers dulu yang terakhir ya. Gimana? Seru kan obrolan kita hari ini? Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and let's brew another 300 ml.